أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusyirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, teteh-teteh, jamaah Majelis Taklim Al-Fat yang senantiasa dalam berkah, lindungan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat dan bahagia? Alhamdulillah, masyukurillah. Atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian purnama ya, kita bisa bermajelis lagi, kita bisa bertolabul ilmi lagi. Ya alhamdulillah, tidak lain tidak bukan menjadi salah satu jalan kita agar senantiasa mampu memetik hikmah, memetik pesan yang Allah senantiasa turunkan melalui kalamnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, yang insya Allah senantiasa menjadikan hujah bagi diri kita, menjadikan pembelajaran, menjadikan sesuatu yang akan kita jadikan bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang terutama nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang sedang sama-sama kita pelajari, sedang sama-sama kita tingkatkan sampai titik kita pertahankan dan selalu kita perbaiki. Dan segala rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah dititipkan kepada kita sampai hari ini, rezeki sehat, rezeki umur, rezeki waktu, dan rezeki tempat, juga yang paling penting adalah rezeki kelembutan hati dan ringannya langkah kaki kita, hingga pada akhirnya kita mampu menghadiri setiap undangan untuk bermajelis ilmu, gitu ya. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia paling sempurna di muka bumi ini yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiitnya, hingga sampailah kepada kita sebagai umatnya yang terakhir, yang insya Allah senantiasa melanjutkan risalah-risalah, sunah-sunahnya, juga visi misi Rasulullah, hingga akhirnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, tadi di muqaddimah awal yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni, tema siang hari ini yang insya Allah akan sama-sama kita kaji dan insya Allah senantiasa menjadi pembelajaran dan pelajaran, juga menjadi hujah kita bagaimana melangitkan atau memanjatkan doa yang sesuai dengan sunnah dan dijauhkan dari doa yang justru mendekatkan kita kepada kemusyrikan atau kesyirikan, gitu ya. Ya, yang paling pertama, apa yang sudah sama-sama kita pahami, sudah sama-sama mampu kita definisikan ketika berbicara doa, gitu. Yang dalam bahasa Arabnya itu kan akar katanya da'a, ya, doa itu dari kata da'a. Artinya di dalam bahasa Indonesia apa doa atau da'a itu? Memiliki arti di dalam bahasa Indonesia itu panggilan atau seruan, gitu. Panggilan atau seruan, dan
bisa kita terjemahkan, bisa kita artikan sebuah pengajuan, gitu. Sebuah pengajuan kepada siapa, gitu. Kalau berbicara bahasa hakikat, berarti pengajuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam konteks syariat Islam, doa merupakan bagian dari ibadah, gitu. Dan ibadah ini menjadi satu akses yang kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Berkomunikasi langsung dengan Allah untuk apa? Ya tadi, dengan kalimat pengajuan, dengan kalimat seruan, dengan kalimat panggilan, berarti kita senantiasa memohon, senantiasa meminta, dan pada akhirnya ada yang sering curhat sama Allah. Nah, itulah kita mengadu di situ teh. Dan kapan Allah menggambarkan dalam sebuah aktivitas ibadah yang sering kita perjalankan dalam keseharian kita dengan 5 waktu sholat. Itulah waktunya kita. Sok mangga mau minta, sok silahkan mau mohon, sok silahkan mau curhat, mau ngadu. Keluarkan, ungkapkan semuanya, gitu. Yang kadang kalau nanti sedikit kita kaitkan dengan pernah Widi sampaikan atau belum ya, konsep doa itu kan kalau bahasa yang sudah Widi buat, Widi kerangkai, kita berbicara tentang 3D atau 3D. 3D yang dimaksud itu apa? DID ya. D yang pertama itu doa atau diminta, ya, dengan 3D itu. D yang pertama diminta. D yang kedua diupayakan atau diusahakan, gitu ya. Diikhtiari. Setelah kita meminta, harus dong diiringi dengan ikhtiar kita. Bukan berarti kita berpangku tangan ya. Ya Allah, minta rumah. Saya nungguin ya Allah, kan nggak gitu. Tapi ada upaya kita ya. Nyata ya. Setelah diupayakan, D yang terakhir diserahkan, gitu. Doa, ikhtiar doa. Doa yang pertama diminta, kemudian D yang kedua diikhtiari, diupayakan, diusahakan, kemudian doa yang penutup diserahkan. Membuktikan bahwa itulah lemahnya kita sebagai makhluk, gitu. Membuktikan bahwa kita memang bergantung, mengaplikasikan surat berapa? 112 ayat 2, Allahu Somad. Allah satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Sok apa yang mau kita minta, apa yang mau kita mohon, apa yang mau kita adukan, apa yang mau kita curhatin, gitu. Silahkan. Karena pada akhirnya doa itu harus beriringan dengan upaya, dengan langkah, dan dilengkapi dengan apa? Ketawakalan, keberserah dirian. Maka dari itu, berbicara doa kan bukan sebatas permohonan, tapi konteksnya ini sebuah pengajuan. Yang harus kita maknai di sini, apa sih yang kita ajukan selama ini ke Allah? Maaf, punten-punten. Ketika kita melangitkan sebuah harapan, memohonkan sebuah harapan, mengajukan sebuah harapan sama Allah, biasanya perkara dunia atau perkara akhirat? Alhamdulillah, pada jujur di sini mah ya, terima kasih. Gitu. Ya nyatanya memang seperti itu ya. Nyatanya memang seperti itu. Kita selalu meminta. Punten, coba kita maknai lagi. Ketika duduk di antara dua sujud, duduk pertama, doanya gimana? Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Apa artinya warzukni? Beri kami rezeki. Assalamualaikum. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Tadi di dalam kita salat meminta, begitu assalamualaikum selesai sholat, rezeki lagi. Gitu ya.
Dan memang realitanya seperti itu. Ternyata kita belum mengambil atau memetik hikmah pesan yang Allah maksudkan. Rezeki apakah terbatas materi saja? Makanan saja? Sandang, papan, pangan saja? Kan tidak. Bagaimana dengan rezeki yang sedang kita upayakan hari ini, siang hari ini? Rezeki yang tertinggi. Apa itu? Rezeki ilmu. Rezeki pengetahuan, rezeki wawasan. Dan pada akhirnya ilmu, pengetahuan, wawasan diproses dong sama kita dengan cara kita hayati. Kenapa? Udah bubar lagi ini teh. Kenapa pada akhirnya kita mengenal istilah tadaburi, apa yang kita tadarusi. Setelah kita bertilawah, setelah kita bertadarus, langkah selanjutnya apa? Tadaburi, hayati, petik makna, petik hikmah, ambil pesan yang Allah selipkan di ayat, di surat yang kita baca. Agar apa? Setelah kita bertadabur, menghayati apa yang kita baca, maka kita akan mampu bertafakur, merenung. Merenung ya, bukan melamun ya, gitu. Merenungi apa yang kita baca. Bisa nggak kita terapkan bacaan kita tadi di dalam kehidupan kita? Agar apa? Ketika kita sudah melaksanakan tadarusnya, tadaburnya, tafakurnya, maka Allah akan hadirkan rasa tasyakur yang begitu besar. Jadi 4T. Tadarus, tadabur, tafakur, tasyakur. Itu. Kenapa harus dihayati? Bukan dengan istilah dulu ya, bahasa gaul hayati lelah. Enggak gitu. Hayati lelah menjalani kehidupan ini ya Allah. Kenapa hidup gini-gini aja ya Allah? Kan enggak gitu. Berarti kita belum mampu mentadaburi apa yang kita baca. Belum menjadi bahan tafakur untuk kita. Bahan renungan. Hingga pada akhirnya ya maaf. Bagaimana dengan rasa tasyakurnya? Bisa jadi kita banyak kufur daripada syukur. Gitu. Yang akhirnya ketika berbicara konsep doa tadi, Allah berfirman. Dan melalui Al-Quran, Allah memberikan makna doa itu di surat Ghafir. Surat 40 ayat 60. Mangga. Sama-sama dibuka ya. Nanti dibantu terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat 60. Mangga terjemahannya dibantu. Yang mau beramal soleh menyumbangkan suara merdunya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berdoa kepadanya dengan janji akan dikabulkan dan menekankan bahwa orang yang sombong tidak mau berdoa serta menyembahnya akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa akhirnya doa menjadi salah satu bentuk dari ibadah? Yaitu tadi menunjukkan bahwa kelemahan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi begitu beres sholat, assalamualaikum deh, nggak langsung lipetin sajadah, lipetin mukena atau lipetin sarung gitu ya. Tapi ada. Dan tadi maaf, yang dititik tekankan bukan pengulangan meminta rezekinya lagi. Kalau kita pernah baca banyak doa-doa Nabi dan Rasul yang mereka langitkan, yang mereka harapkan itu apa? Doa para Nabi dan Rasul. Yang paling pertama, ibu-ibu dan teteh, doa Nabi dan Rasul itu mereka senantiasa meminta ampunan. Itu doa para Nabi dan Rasul. Meminta ampunan agar apa? Ya, kita menyadari bahwa kita ini manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, kehilafan.
dan yang namanya lupa. Kan sampai ada ungkapan keren, pamitos hilap teh lupa. Dengan umur segini teh hese inget gancang pohok, susah inget, cepet lupa. Dengan usia kita yang masih lucu-lucu gini ya, gitu kan. Yang pada akhirnya itu menunjukkan memang sejauh mana kita memaknai apa yang kita panjatkan, dan sudahkah sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Berbicara doa, pengajuan, permohonan, seruan, panggilan, gitu. Ya waktunya berdoa sudah Allah tentukan, sudah. Kenapa menjadi panggilan dan seruan? Dengan azan tuh. Kan kalau kita maknai lagi dan kalau kita kaji lagi, isi sholat mulai dari takbiratul ihram sampai kita akhiri dengan salam, isinya apa sih kalau bukan doa? Di setiap gerakannya diawali dengan takbiratul ihram, posisi i'tidal, posisi ruku, posisi sujud, posisi duduk di antara dua sujud, gitu ya. Kan setiap yang kita ucapkan, yang kita doakan, ya isinya memang semuanya doa, gitu, sebuah permohonan. Nah, maka ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat, berdoalah. Agar apa? Tadi yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul, selain memohon pengampunan, yang kedua, senantiasa minta dikuatkan. Agar apa? Kita bisa menjalankan yang namanya keistiqomahan. Senantiasa berkaitan ini. Sebelum istiqomah, apa dulu yang harus kita lakukan? Isti'anah. Setelah istiqomah, baru istitoah, gitu. Isti'anah, istiqomah, istitoah, gitu. Itu tahapannya. Dan ini sebuah fase, sebuah runutan, sebuah proses yang setiap hamba Allah akan mengalaminya, ya. Isti'anah, istiqomah, istitoah, gitu. Yang pada akhirnya Rasulullah pun pernah bersabda melalui sebuah hadis yang sabda Rasulullah tersebut, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Gitu. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Menjadi sebuah fase, sebuah proses. Ini nih cara kita mengabdi, cara kita memohon, cara kita meminta, dan menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Gitu. Yang nyatanya punten-punten, terasa atau tidak nih, di dalam kehidupan kita ternyata masih banyak ilah selain Allah. Yang dimaksud ilah sendiri dulu kan Widi pernah menyampaikan ya, dengan berlandaskan kalimat thayyibah, asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya sendiri makna sebenarnya itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Widi lupa lagi nih, berangkat dari bahasa Sanskerta atau bahasa Yunani. Tuhan, dua kata. Tu itu artinya kepala, Han itu dewa. Jadi Tuhan ini punya arti kepala dewa. Gambaran yang bisa kita tangkap, dewanya ada satu atau ada banyak? Kira-kira ada banyak. Itu kalau kita berbicara Tuhan. Maka yang tepat, ilah itu adalah sesembahan yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita cintai, yang wajib kita takuti. Gitu. Itulah sesembahan. Ya punten-punten, maaf-maaf, realitanya untuk saat ini, ilah kita, maaf, pekerjaan, usaha, perniagaan, kemudian hepeng alias cuan atau uang.
gitu ya. Kemudian apa lagi? Jabatan. Ya. Ada sesuatu yang membelokkan kita. Maka dari itu berkaitan dengan tema tadi. Doa seperti apa yang justru mendekatkan kita kepada kesyirikan? Sekarang ibu-ibu ada yang kenal sama Azazil, Bu? Azazil itu makhluk yang Allah ciptakan dan sebelum Allah laknat menjadi ablasa alias iblis. Azazil itu dulu dari golongan jin yang akhirnya dia sama Allah diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahkan sempat menjadi Syekh al-Malaikat gitu. Jenderalnya para malaikat. Kenapa? Karena saking rajinnya ibadah gitu. Tetapi kemudian dengan gambaran yang ada di Al-Quran, Allah menciptakan Nabi Adam. Di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mangga, ada yang udah dibuka terjemahannya. Mengawali peristiwa kenapa Azazil menjadi makhluk yang Allah laknat. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di situ terjadi apa nih, Bu? Adanya ketidaksinkronan. Iblis merasa punya saingan, gitu ya. Allah hendak menciptakan khalifah di bumi. Kemudian para malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, berbuat kerusakan di bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji namamu. Qala ini a'lamu mala ta'lamun. Kemudian Allah berfirman, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, prinsipnya kalau kita tafakuri untuk diri kita, ketika kita berdoa, kemudian Allah hadirkan, ya, bisa jadi doa kita disegerakan, langsung diijabah, langsung dikabul. Bisa jadi ditunda, gitu ya. Tapi ketika doa kita langsung diijabah, contoh saja yang paling sederhana, ya Allah, hari ini saya dan suami butuh uang 1 juta. Tolong lapangkan, tolong lancarkan suami saya berikhtiar, berusaha. Suami pulang, habis berikhtiar tuh, habis usaha, ngasih 500.000. Gimana kira-kira penyikapan ibu-ibu? Alhamdulillah, kalau alhamdulillah. Tapi realitanya, ya kok 500 sih ya? Kan butuhnya 1 juta ya? Betul apa benul? Protes dulu. Itulah kita. Nah, itulah maknanya. Iblis itu protes. Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji namamu. Qala ini alamu wa la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oh, iya ya. Ya sudah. Gitu. Ya nyatanya seperti itu. Yang kemudian dengan keyakinan Azazil yang sudah Allah laknat, ketika apa? Tidak mematuhi perintah Allah, tidak taat terhadap perintah Allah. Untuk apa? Untuk menghormati Nabi Adam. Ada kesombongan di situ. Aku lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, aku dari api.
Aku lebih dulu beribadah, aku sudah beratus-ratus tahun beribadah, dia anak kemarin sore gitu bahasa kita mah. Terus dia mau dijadiin pemimpin di muka bumi ini. Nanti dulu atuh ya Allah, nggak bisa gitu ya Allah, gitu kan? Ya, kemudian berbicara hal tersebut, iblis berdoa nggak? Berdoa. Tergambar di surat, sebentar. Iblis berdoa di surat 7 Al-A'raf ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Ya. Ada iklannya ya Bu. Aplikasi Quran juga ada iklan sekarang, Masya Allah, subhanallah. Ya, enggak terjemahannya aja langsung nggak apa-apa. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya. Ayat 15-nya? Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya. Kenapa? Gitu ya. Kalau mau dilanjutkan ke ayat 16-nya boleh. Kemudian iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Kan sudah dilaknat tuh sama Allah, ya. Kenapa? Karena tidak mau menjalankan perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya Allah, hukumanmu aku terima. Bahasa sederhananya ya, kata iblis teh, ketika sudah dilaknat sama Allah. Karena engkau telah menghukum aku menjadi makhluk yang terlaknat, menghukum aku menjadi makhluk yang tersesat, maka aku akan selalu menghalangi mereka. Siapa? Anak cucu Adam, termasuk kita, dari jalanmu yang lurus. Korelasinya surat terakhir ayat 5 dan 6 atau ayat 6 dan 7 surat Anas. Dua ayat terakhir, allazi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas, yang senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Itulah. Dan pada akhirnya gambarannya, ketika berbicara doa yang akan mendekatkan kita kepada kemudorotan, kepada sesuatu yang syirik, ya tadi dengan keyakinan iblis gitu ya. Dia tahu Allah pasti akan mengabulkan apa yang menjadi doanya, apa yang akan menjadi permohonannya. Mangga fi amanillah Ibu. Gitu. Apa yang akan menjadi pengajuannya sama Allah pasti dikabul, sama Allah pasti diijabah, dan sama Allah pasti akan diberikan. Maka dari itu dengan kepenuhan hati, ya maaf sekarang apa ya yang salah dengan doa kita? Ya karena kenapa harus dikerangkai dengan doa ikhtiar doa? Itu membuktikan bahwa memang selama ini terasa ataupun tidak terasa, ketika kita berdoa sama Allah, banyaknya mengajukan atau memaksa. Alhamdulillah, terima kasih kejujurannya. Jujur sekali ya. Ya nyatanya seperti itu ya. Memang kita selama ini berdoa sama Allah tuh memaksa, bukan mengajukan. Kalau mengajukan, yang sudah kebayang sama kita ada kebutuhan nih, misalkan ke suami. Ya, buat bulan ini, contoh, ibu butuh uang untuk belanja tuh sekian. Ini rinciannya, gitu ya. Kita udah punya kotretannya nih, udah bikin listnya, ibu-ibu ya, sebagai manajer keuangan. Kemudian diajukan ke suami, betul? Nah, di ACC dipenuhi atau tidaknya
tergantung sang pengaju atau yang menerima pengajuan? Yang menerima pengajuan. Tapi nyatanya selama ini, ya Allah butuh 1 juta. Kenapa ya Allah 500.000? Kan butuhnya 1 juta ya Allah. Tuh kita ada sifat memaksa gitu. Ya oleh sebab itu kita perbaiki. Yang paling pertama kan di sini, bagaimana Nabi dan Rasul senantiasa mencontohkan bahwa doa itu yang pertama meminta pengampunan. Gitu. Minta pengampunan dulu. Minta dikuatkan, minta dimampukan ke Allah teh. Baru meminta dilapangkan. Karena rezeki, bahkan ada sebuah ungkapan yang menyebutkan, perkara dunia itu sudah menjadi jaminan Allah. Betul? Tetapi perkara akhirat itu menjadi urusanmu. Gitu. Nah, kita seringnya terbalik. Akhirat mah kumaha engke? Gitu ya. Saka sampeurna? Gimana mut-mutan? Gitu ya. Kalau lagi ngemut permen semangat, nggak lagi ngemut permen nggak semangat. Gitu. Yang pada akhirnya. Dan terbalik. Dunia kita habis-habisan. Gitu. Maka Rasulullah pun mengingatkan. Selain tadi hadis yang dari Imam Tirmizi, Rasulullah pun bersabda di salah satu hadis masih berkaitan dengan doa. Laisa syai'un akrama Allahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Gitu. Jadi Rasulullah pun senantiasa mengingatkan, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena ucapan adalah doa. Tapi coba kita runut, ucapan, prasangka, pendengaran, penglihatan, proses dari filter yang mana? Kalau bukan proses dari filter yang namanya hati. Kalau kita kaji tadi, alazi yuwaswisu fi sudur, yang senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam dada. Di dalam dada ada apa? Ada hati. Hati yang dimaksud apakah hati yang menjadi organ tubuh? Yang sering kita ucapkan, sarangeo, bukan kan? Tapi hati yang dimaksud yang berkaitan dengan jiwa. Yang mana hati ini kita pergunakan untuk apa? Memfilter. Agar apa? Yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dengar senantiasa penuh dengan zon yang husnu, prasangka yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, ucapan yang baik, sikap tindakan yang baik juga. Bukan sesuatu yang senantiasa kita landasi berdasarkan suuzon. Gitu. Maka dari itu di dalam doa berdasarkan Quran dan Sunnah, doa memiliki 3 makna. Yang pertama, bentuk dari ibadah. Tadi jelas. Doa merupakan bentuk ibadah yang paling murni. Oke. Makna yang pertama itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Doa itu yang pertama ibadah. Makna yang pertama merupakan bentuk ibadah yang paling murni, karena di dalamnya kita mengakui secara langsung tentang keagungan Allah, akbarnya Allah, dan kelemahan diri. Itu makna yang pertama, menjadi sebuah ibadah. Kemudian makna yang kedua adalah permintaan. Doa, ya. Yang dimaksud dengan permintaan adalah menjadi alat komunikasi kita untuk memohon dan meminta segala hajat,
yang meliputi dunia dan akhirat. Doa sapu jagat Al-Baqarah 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sebagai bentuk permintaan hajat dunia, hajat akhirat. Yang pada akhirnya hajat dunia sudah Allah jamin. Gambarannya sudah pernah kita kaji di surat Hud ayat 6 bahwa Allah menjaminkan rezeki setiap makhluk yang bernyawa. Gitu. Mengetahui tempat penyimpanannya, mengetahui tempat tinggalnya. Kemudian makna yang ketiga apa? Merupakan pengakuan maknanya. Yang ketiga. Tadi yang pertama sebagai ibadah, yang kedua permintaan, yang ketiga pengakuan. Ya, pengakuan. Berarti ini gambaran atau manifestasi dari kerendahan hati kita sebagai makhluk dan ketundukan seorang hamba di hadapan penciptanya. Bukti pengakuan teh, makna pengakuan teh, manifestasi dari kerendahan hati sebagai makhluk dan ketundukan seorang hamba di hadapan penciptanya. Makanya menjadi bentuk ibadah, bentuk permintaan, dan pengakuan. Ini bentuk ibadah kita, yang melalui ibadah ini kita memiliki permintaan. Permintaan tersebut membuktikan sebagai pengakuan diri kita sebagai hamba Allah. Gitu. Jadi bukan sebatas ritual saja. Gitu. Bukan sebatas pengajuan saja. Kalau hanya sebatas pengajuan, bisa jadi landasannya kita akan banyak memaksa, akan banyak protes. Jadi lupa untuk menikmati proses, gitu. Nah, dari situ ketika berbicara gambaran doa tadi yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan akan mendekatkan diri kita kepada kesyirikan, sudah bisa tergambar landasan doa itu apa, dan kemudian harapan dari sebuah doa itu apa, dan bukti dari doa itu apa. Sebuah gambaran pengajuan, permohonan, permintaan yang pada akhirnya kita terseru, kita terpanggil, dan membuktikan bahwa memang kita ini makhluk yang senantiasa diatur, senantiasa dimiliki, senantiasa dikuasai, tidak sebatas diciptakan saja. Nah kan Allah sendiri pun kalau memberikan sebuah pembelajaran, harapannya apa? Agar hamba-hambanya senantiasa menjadi hambanya yang ulil albab. Hamba-hambanya yang mau berpikir, hamba-hambanya yang mau menjaga akal sehatnya, agar apa? Senantiasa sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Kemudian gambaran doa, kriterianya atau fase-fasenya kita sudah tahu. Ada 3 fase. Yang pertama disegerakan atau langsung dikabul. Betul? Yang pertama. Kemudian yang kedua ditunda. Ditunda dalam artian bisa jadi akan Allah kabulkan di dunia ataukah kelak di akhirat. Gitu. Kemudian yang ketiga diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Itulah 3 fase cara dikabulnya doa. Disegerakan, ditunda, atau diganti dengan yang lebih. Berdasarkan keterangan kapan waktu paling baik ketika doa dikabul.
Berdasarkan keterangan ada dua. Di waktu hujan turun, yang pertama. Yang kedua, antara waktu azan, selesai azan dengan iqomah. Itu gambarannya. Ya, tadi doa akar kata dari da'a, bisa memiliki arti panggilan, seruan, bahkan pengajuan. Coba kita tafakuri, coba kita renungkan selama ini doa kita sudahkah berlandaskan tadi dengan permintaan, diiringi dengan ikhtiar, upaya, dan kemudian ditutup dengan keberserahan. Karena gambarannya ada berbicara tentang doa ikhtiar doa. Dalil-dalilnya kita sama-sama kaji. Berbicara meminta. Selama ini kita meminta ke siapa? Kalau bukan Allah. Dan pada akhirnya apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup dalam hal berupaya berikhtiar. Kalau Allah tidak menurunkan biiznillahnya, mengizinkan, gitu ya. Yang kemudian setelah kita selesai berikhtiar, keharusan kita kenapa harus ditutup dengan keberserah dirian yang membuktikan tadi kita sudah menjalankan ibadah, kita sudah mengajukan permintaan, dan yang ketiga kita sudah membuktikan pengakuan, kan gitu ya. Akhirnya berbicara hal tersebut, doa ikhtiar doa, kita buka yang pertama, D yang pertama, di surat 55 ayat 29. Apa surat 55 tuh? Ar-Rahman ayat 29. Untuk tadi ya, yang 3D ya. D yang pertama, dalilnya di surat Ar-Rahman ayat 29. Sudah ketemu? Mangga terjemahannya. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi selalu meminta kepadanya. Bukti di luar apa yang Allah tegaskan bahwa Allah itu Khalik, semua makhluk senantiasa meminta kepada Allah. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Yang dimaksud dia di sini, Allah mengetahui bahwa setiap makhluk pasti akan senantiasa meminta. Entah berangkat dari keinginan ataukah kebutuhan. Sibuk dalam artian Allah pun akan melihat mana yang bersungguh-sungguh, mana yang landasannya kebutuhan, mana yang tujuannya memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Tapi jangan dibayangin sibuknya kita. Ada yang ingat dulu ada film judulnya God Almighty. Itu tadi digambarkan ya, Tuhan sibuk mengabulkan setiap doa dari manusia, yang pada akhirnya ketika di situ dikisahkan Tuhan itu bisa ngambil cuti, terus kemampuan untuk mengabulkan doa dikasihkan ke manusia. Dan manusia akhirnya bingung nih. Ada doa yang hampir semua manusia itu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku ingin memenangkan lotre ini, gitu ya. Di cuplikan filmnya. Terus akhirnya si manusia tersebut yang lagi menggantikan peran Tuhan
karena pengen berlaku adil, dikabul itu semua doanya. Dan pada akhirnya setiap manusia dapat menang lotre $1, semuanya dapat. Nah, kata manusia teh masih aja. Ketika manusia dikabul, dipenuhi atau dikabulkan doanya, dia pasti akan protes dulu. Ya, selalu bertanya dulu, kenapa cuman segini? Loh, bukan kan sudah dikabul? Nah, gambarannya bukan seperti itu ya, bukan seperti cuplikan di God Almighty. Kalau nanti ibu-ibu senang nonton film, coba searching di YouTube atau di apalah aplikasi tempat nonton film. Ada God Almighty, itu ada cuplikannya, gitu. Nah, gambaran kesibukan Allah itu tidak seperti itu. Tapi Allah punya perangkat langit, yaitu para malaikat. Kan Allah menerima laporan dari malaikat. Nah, kita lanjut ke D yang kedua atau I-nya, ikhtiar. Yang dimaksud dicari, diupayakan atau diusahakan. Kita buka di Quran surat 28 Al-Qasas ayat 77. Doa ikhtiar. Diminta, dicari atau diupayakan. Kita sampai asar ya Bu ya? Ya. Ya. Ayat 77. Surat 28. Enggak, sudah ketemu? Yes, betul. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi Ya. janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Perintah Allah pertama agar kita senantiasa mencari pahala negeri akhirat. Mencari ilmu tentang kehidupan yang kelak menjadi bekal akhirat. Dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Tetapi janganlah lupakan bagianmu di dunia. Ada yang harus diikhtiari rezeki teh. Ada yang akan menghampiri rezeki mah. Dengan syarat berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan. Jangankan berbicara di bumi, terhadap diri kita banyak merusak atau merawat. Gitu. Terhadap diri saja dulu. Jangan berbicara terhadap bumi. Kadang kita sering abai, kadang kita sering lalai, kadang kita sering lengah. Menjaga diri. Gitu. Dan yang terakhir, doa yang terakhir, buka di surat Luqman, surat 31 ayat 22. Ya. Siapapun yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan berbuat kebaikan, sungguh dia telah memegang erat tali yang paling pokok, yaitu keimanan dan ketaatan kepada Allah. Karena hanya kepada Allah lah segala urusan kembali dan akan mendapatkan balasan pada akhirnya. Nah, bukti kita senantiasa tawakal, berserah. Gitu. Kita tunggu dulu sampai azan selesai ya. Bentar. Sedikit lagi dah. Sudah ini kita closing. La ilaha illallah. Nah, sedikit
yang harus kita petik hikmah dan kita kaji pesan yang Allah maksudkan di surat Luqman ayat 22 itu, karena Allah menginginkan dan Allah ingin kita membuktikan bahwa inilah bentuk keberserah dirian kita, bentuk ketawakalan kita sebagai hamba, dan senantiasa melaksanakan apa tadi? Perbuatan kebajikan, beramal soleh gitu. Dan pada akhirnya berbuat kebajikan landasannya apa? Keimanan dan ketaatan. Dan dia pun mengetahui bahwa segala sesuatu urusan kesudahannya itu senantiasa kepada Allah. Itu ya, itu yang bisa Widi bagikan terkait dengan tema doa yang sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, dan doa yang justru mendekatkan kita kepada kesyirikan atau yang tidak sesuai dengan sunnah. Al-haqqu mirobika falatakunana minal mumtarin. Punten, mau ada sesi tanya jawab? Ada yang mau bagi-bagi oleh-oleh? Pertanyaan maksudnya gitu? Boleh, siap. Sebelum kita kelas. Kadang kalau kita mau minta sesuatu Ya. untuk berdoa dianjurkan untuk membaca surat-surat pilihan gitu. Surat-surat pilihan. Misalkan Al-Waqiah, Al-Yasin dan lain-lain. Betul. Al-Rahman gitu ya, apalagi Betul. di di pengajian tertentu yang kita adakan di rumah, misalkan syukuran, Ya. 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 Nah, Pak Ustadz, saya membaca beberapa arti dari ayat tersebut. Kadang-kadang saya pengen bertanya, apakah pemahaman saya yang memang kurang gitu ya? Karena kalau melihat surat Al-Waqiah kan isinya kan balasan terhadap perbuatan kita di dunia gitu ya. Betul. Selama nanti di dunia kita dibalas di akhirat seperti apa. Betul. Tapi misalkan untuk mendatangkan rezeki kita. Nah, itu apakah ada dalilnya atau hadis yang menyebutkan hal seperti itu, bahwa surat-surat pilihan tersebut khususnya untuk ini atau melihat dari artinya saja dari Oke. Siap. Terima kasih Bu Yuni pertanyaannya. Ya, jadi secara prinsip gini. Tadi kita banyaknya belum mampu memaknai ya kemaksudan dari entah kita ketika melaksanakan tasyakur, walimatul syafar, ataukah ada hajat yang sedang kita lakukan nih ya. Terus kita mengutip atau mengambil salah satu saja. Oh, kalau tasyakur bacanya surat ini. Kalau walimatul syafar bacanya surat ini. Kalau apalagi ya, banyaklah hajat yang lainnya. Terus pertanyaannya, landasan doa kita, apa yang diharapkan, apa yang diajukan terhadap Allah. Berbicara tasyakur berarti menunjukkan bahwa kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, gitu ya. Kalau secara keterangan ataupun dalil yang menjurus atau menyarankan, memerintahkan kita untuk tasyakuran harus baca ini, walimatul syafar harus baca ini, hajat ini harus baca ini, nggak ada, Bu. Kalau Widi sendiri belum menemukan, ya, Widi sendiri belum menemukan perintah atau arahan seperti itu. Hanya saja, bukankah setiap kandungan isi Al-Quran semuanya baik? Yang menjadi landasan sejauh mana kita memaknai apa yang kita ajukan, gitu. Jadi kan yang kita tahu sekarang, harusnya di hari Kamis malam, di malam Jumat yang kita baca Yasin atau Al-Kahfi. Al-Kahfi. Kenapa? Mangga baca dengan terjemahannya. Pun kalau misalkan kita mau baca Yasin, boleh? Mangga boleh. Baca juga terjemahannya. Kasarnya gini, Bu. Kalau kita baca surat Yasin di depan orang yang sakit, kasarnya kamu nyuruh saya cepat-cepat meninggal. Gitu loh, Bu. Itu kandungannya Jadi kayak kita yang nyuruh dia cepat-cepat meninggal gitu. Sakit wae gitu, cepatlah meninggal gitu biar nggak. Padahal kan nggak gitu. Nah, kenapa harus kita tahu dulu landasannya Ya, balik lagi, bukan dari pemahaman Bu Yuni yang belum cukup, tapi justru di situ Allah menginginkan kita untuk selalu mengupgrade, naik, bertambah lagi keilmuan dan wawasan pengetahuan menjadi sebuah keyakinan gitu. Ya, salah satu contoh yang sering kita bacakan dan nanti akan kita bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Robbana hablana min
azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi siapa? Nabi Ibrahim meminta keturunan dan pasangan yang senantiasa menyejukkan gitu. Nah, itu salah satunya. Kita maknai dulu. Sebetulnya landasan yang kita langitkan doa kita apa ya? Gitu. Baru di situ Allah akan berikan pembelajarannya. Gitu. Barangkali Bu Yuni, insyaallah. Ya, mangga barangkali masih ada atau kita cukupkan saja? Cukup? Alhamdulillah, berarti sedikit. Dan sebelum kita tutup, kita sama-sama rendahkan hati, tengadahkan tangan, tundukkan kepala. Tolong diaminkan yang menjadi doa ini dan insyaallah senantiasa menjadi sebuah hujah bagi kita, khususnya untuk diri Widi, umumnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzidni an ashkura ni'matakallati an'amta a'laya wa a'la walidayya wa an amala solihan tardohu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami, dan untuk mengerjakan amal soleh yang senantiasa Engkau ridhoi, dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ummul Quran, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, adapun kekurangan, kekhilafan murni datangnya dari Widi sebagai hamba Allah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ada unsur atau penandasan dari diri pribadi. Unsur makola walat tangzur mankola, dengar, perhatikan apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ini sebuah kebenaran yang tentu saja datangnya dari yang maha benar. Insya Allah apapun yang menjadi niatan, apapun yang menjadi urusan kita senantiasa dilapangkan, dikuatkan, dimampukan, dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fi amanillah dalam perjalanan pulang, salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, baik jasad maupun jiwanya, dan yang terpenting, jangan lupa bahagia ya ibu-ibu, juga berbagi kebahagiaan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.